Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Salam kanan kirinya, katakan, wow, hari ini engkau ceria sekali ya. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Seberapa banyak orang percaya bahwa hari ini Tuhan baik di dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangannya. Seberapa banyak orang percaya bahwa Dia lahir dalam hati kita? Boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita puji, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kami Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai nebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Amin. Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, tanpa nebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai nebus juru selamat dunia, sampai nebus juru selamat dunia, sampai nebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Hai, siakan diturun di bukit dan di bandar jua. Hai, siakan diturun lahirnya Al-Masih. Hai, siakan diturun di bukit dan di bandar jua. Hai, siakan diturun lahirnya Al-Masih. Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan diturun di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan diturun lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan diturun
di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat kami, Engkau datang di tengah kami, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup adanya. Kami bersyukur Engkau panggil kami untuk datang beribadah kepada Engkau, oleh karena Engkau pemelihara hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, baik tubuh kami, baik jiwa kami, baik roh kami, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau sebagai ibadah kami yang sejati bagi Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Dimuliakanlah namamu Tuhan, diagungkanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau, Raja di atas segala raja yang memerintah setiap kami. Oleh karena Engkau memberikan roh-Mu yang kudus ke dalam hidup kami sebagai pemilik hidup kami, pemimpin kami. Kami mau mentaati apa yang Kau perintahkan kepada kami dengan segenap kekuatan yang berasal daripadamu. Kami bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kau juga yang memberkati untuk pelayanan yang dilakukan pada saat ini oleh hamba-Mu Pak Yan Sidik dengan tim yang ada, baik dari Jakarta, baik dengan di Magelang dan Jogja, untuk pelayanan pada umat-Mu yang ada di sana. Biarlah Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Lawatlah anak-anak-Mu, lawatlah umat-Mu Tuhan yang ada di Magelang, sebagaimana Engkau sudah lawat yang ada di Jogja dengan kuasa-Mu, dengan kedahsyatan daripada-Mu, dengan mujizat-mujizat-Mu Tuhan, kesembuhan-kesembuhan, kelepasan yang terjadi. Dan Engkau bakar gereja-Mu dengan api Roh Kudus, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan menyala bagi Engkau, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu Tuhan melawat setiap umat-Mu yang ada di Magelang di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami kasih setia Tuhan yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu. Engkau siapkan setiap kami juga Tuhan untuk kedatangan-Mu kali yang kedua ini, kali yang terakhir ini, sehingga setiap kami Tuhan merasakan sukacita yang daripada-Mu, mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu Tuhan dengan kebenaran pemberitaan Injil yang Tuhan pakai setiap kami untuk menyatakannya. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan ingin sampaikan oleh hamba-Mu Pak Bob di tengah kami. Biarlah itu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi benih yang hidup di dalam diri kami, sehingga kami memegang kebenaran firman-Mu yang ingin Tuhan nyatakan di tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup adanya, kami berdoa dan memohonkan ini dalam nama Yesus. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terang-Mu terbit atas kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, amin. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
setia. Dengan iman katakan, Yesus kaulah juru selamatku. Kuatku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi Yesus, Yesus kaulah juru selamatku. Kuatku Engkau Tuhan bagi. Sebab Engkau jalan, Kau terang bagi setiap kami, ya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau pintu. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus kaulah juru selamatku. Kuatku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setia. Sekali lagi nyatakan, Yesus kaulah juru selamatku. Amin. Kuatku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu, Kau pintu bagi setiap. Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan, kekuatan kami, harapan kami. Kau yang buka jalan, Kau yang buka jalan, Kau yang buka jalan. Kaulah Yesus Tuhan, bermasmur bagi Allah, muliakan namanya Yesus. Sikinanabai, ya rabasiki ya rabon, ya labai ya kananabon. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah Engkau. Kaulah kemenangan kami. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Sang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. All of you can understand English, so I will preach in English. Is okay? No, just kidding. Silakan duduk. Aduh, saya kehilangan Pak Lili. Selalu datang kemari, selalu ada. Kali ini sedang tugas. Saya sangat bangga sekali. Nah, saudara sekalian, tema hari ini apa? Tolong ditayangkan. Tema hari ini? Masih di Amerika kali. Ya, Natal yang lengkap. Saudara sekalian, saya sudah lama sekali rayakan Natal, lebih 50 tahun. Ya. Tapi baru hari ini, saya lihat ada bingkisan Natal disusun begini. Siapa yang buat ini? Kok bisa ya? Ya, biasanya kan ditumpuk.
Ini kok bisa disusun begini? Nah, di Organium, belum Natal toh, Ibu Lis, nah, minta dibikinkan begini. Ya. Jangan yang tumpuk-tumpuk punya. Nah, saudara sekalian, saudara lihat itu, gambar yang ditayangkan, itu biasanya adalah Natal yang lengkap. Maksudnya apa? Di gambar itu ada siapa? Ada Yusuf, ada Maria, ada gembala, ada orang Majus. Sedangkan sebenarnya di Alkitab itu, Majus sama gembala tidak pernah bertemu, betul tidak? Ya, loh, kok bisa kumpul begini? Itu namanya Natal yang lengkap. CEC, kapan Natalnya? Tanggal berapa? 22, jadi next Sunday ya. Sudah siap enggak rayakan? Secara lengkap. Nah, ini saudara sekalian. Natal sekarang ada pohon Natal. Waktu Yesus lahir, enggak ada pohon Natal ini. Bingkisan begini. Bingkisan ada sih dari para Majus. Ya. Nah, ada konsumsi enggak nanti? Ada. Nah, Natal pertama enggak ada konsumsi itu saudara sekalian. Kemarin saya ikut satu acara Natal, ada acara tukar kado. Ada enggak acara tukar kado nanti tanggal 22? Ya. Nah, terus sekalian, itu konsep kita tentang Natal sekarang ini. Hari ini Pak Bob mau ajak kita kembali kepada Natal yang lengkap pada Natal yang pertama. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah masuk di dalam bulan Natal Tuhan, Desember. Ada gereja-gereja persekutuan sudah merayakan Natal sejak tanggal 1. Bahkan seterusnya sampai nanti Januari masih ada yang merayakan Natal. Tuhan, hamba bersyukur karena seluruh dunia merayakan Natal Tuhan. Bahkan ada tempat-tempat yang khusus secara istimewa merayakan Natal. Namun kami mohon Tuhan, biarlah semua yang merayakan Natal boleh merayakan Natal sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh melaksanakan Natal sesuai dengan yang berkenan kepadamu. Engkau sudah siapkan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau lengkapi dia di dalam pemberitaan. Dengarkan doa kami. Sekali lagi ingat untuk Pendeta Yohanes yang melayani di Magelang Tuhan. Engkau memberkati dia. Dari pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Bahkan yang belum percaya kepadamu, boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Januar bacakan dari Lukas ya itu ya. Lukas 2 dari ayat 8 sampai dengan 20 lah. Ya, sana 12, Pak Januar suka baca Alkitab, kita tambah 8. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Tolong slide berikut. Ini hanya, nah itulah. Beda bingkisannya dengan ini toh. Itu semua. Nah, sekarang orang merayakan Natal, kalau tidak ada bingkisan berarti tidak lengkap. Amin. Amin. Panitia sudah siapkan bingkisan enggak? Ini pasti kosong isinya toh. Ya. Tanpa bingkisan Natal, Natal is nothing. But that's wrong. Natal yang lengkap. Yang pertama, tolong slide berikutnya. Menerima dan percaya. Natal kita sudah ulang-ulang mendengarkan. Malaikat memberitahukan kepada para gembala, pada malam ini, pada hari ini, telah lahir seorang juru selamat bagimu, ya, yang berada di palungan. That is the message of Christmas. Itu adalah berita Natal. Bukan, ayo Natal, kita rayakan di mana gedung yang paling besar di Jakarta? GBK. Berita Natal adalah berita tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Natal dirayakan meriah bagaimanapun juga, tapi tidak memberitakan bayi Yesus adalah juru selamat is nothing. Ada amin? Jadi harus diberitakan. Ya. Saya percaya Pak Yohanes di Jogja, di Magelang itu beritakan ini. Tetapi saudara sekalian, bukan hanya mendengar, tetapi menerima dan percaya. Para malaikat memberitahukan kepada para gembala, hari ini, malam ini, telah lahir bagimu seorang juru selamat, seorang bayi terbaring di palungan. Para malaikat menerima dan percaya. This is very important. Saya tidak tahu saudara sudah berapa banyak kali merayakan Natal. Sudah berapa kali banyak mendengarkan berita tentang berita Natal. Tapi apakah saudara sudah percaya dan menerima? Atau menerima dan percaya? Bagaimana kita tahu para malaikat, para gembala ini menerima dan percaya? Setelah mereka mendengarkan berita dari malaikat, dan malaikat itu pergi, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang, haleluya, puji Tuhan. Malam ini kita dengar berita Natal. Kita sudah capek sepanjang hari ini, marilah kita tidur. Amin? Tidak amin saudara sekalian. Mereka tidak lakukan itu, apa yang mereka lakukan? Let's go. Mari kita pergi. Kita percaya berita Natal. Bukan hanya percaya, tapi menerima. Bukan hanya menerima, tapi ada satu tindakan. Pergi menjumpai bayi Yesus yang lahir pada hari Natal. Ini yang pertama. Dengar berita Natal, terima tidak? Kalau terima ada percaya enggak? Bagaimana kita percaya? Ada satu action. Iman tanpa perbuatan dikatakan adalah
Terus sekalian, saya tidak tahu saudara sudah berapa kali merayakan Natal. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah menerima bayi Natal Yesus Kristus itu sebagai juru selamat saudara? Jikalau belum, saudara boleh berdoa dalam hati. Tuhan, saya sudah ulang-ulang dengar berita Natal tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi sampai sekarang saya hanya mendengarkan saja. Tapi saya belum menerima Yesus sebagai juru selamat. This is very important. Dapat bingkisan berapa banyak tidak jadi masalah. Tapi apakah saudara sudah menerima bingkisan dari surga Yesus Kristus? Semua hafal Yohanes 3:16, betul tidak? Siapa yang tidak hafal angkat tangan? Yang tidak hafal Yohanes 3:16 angkat tangan. Semua hafal ya? Ayo sebut 1, 2, 3. Amin. Semua sudah percaya? Sekarang ayat yang penting. Yohanes 1:12. Ayo yang hafal angkat tangan. Jangan buka Alkitab, jangan hafal. Nah, ini penting. Yohanes 3 ayat 16 harus dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Ada yang hafal? Nah, saudara harus baca sekarang dan hafal. Ya. Yohanes 3:16 itu masih 50%. Saudara harus lengkapi dengan Yohanes 1 ayat 12. Ayo semua buka Alkitab sekarang. Setelah buka, baca bersama-sama ya. Oh tidak dibuka. Ditayangkan di sana. Itu bukan Lukas 2:20. Yohanes 1:12. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus kalian, Yohanes 3:16 harus dilengkapi dengan Yohanes 1:12. Kalau tidak dilengkapi, saudara masih 50% orang Kristen. Belum menjadi anak-anak Allah. Terus sekalian, jadi anak-anak Allah. Itu sangat luar biasa sekali. Siapa orang yang paling kaya di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ayo, come on. Ya? Aguan bukan? Bukan ya? Hartono ya? Yang punya BCA ya? Nah. Dia datang sekarang. Dia naik kemari. Lalu dia berkata, selamat hari Natal semuanya. Saya ada kerinduan hari ini. Saya ingin angkat anak salah seorang di antara saudara, tapi umur harus 25 ke bawah. Jadi 25 ke atas. Siapa yang umur 25 ke bawah di sini? Dan mau saya angkat anak dengan satu catatan. 10% harta saya akan berikan kepadanya. Ada yang mau? Kok enggak mau, saudara sekalian? Kalau Pastor Bob di bawah 25 langsung angkat tangan. 10% dari hartanya berapa itu, saudara sekalian? Itu bisa bangun berapa banyak gereja? Nah, kalau kasih kepada Pastor Bob gunakan untuk bangun gereja di daerah-daerah. Terus sekalian, hari ini hari Natal. Allah Bapa yang mengutus putra mengatakan, siapa yang mau menjadi anakku hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Luar biasa.
Nah, saudara sekalian, tidak berhenti sampai di sini. Buka Yesaya pasal 9 ayat 6. Kemarin saya khotbah ini di satu persekutuan. Dan saya mengatakan, besok saya mau khotbah lagi. Tapi enggak jadi. Saya ganti judul khotbah saya. Yesaya 9 ayat 6. Ayo dibaca. Nah, ini terjemahan lain, ayat 7-nya dibaca. Oh no, 555. Yang di atas, 5, 95. Ini kemarin saya khotbah di satu persekutuan. Siapa yang lahir pada hari Natal? Baby Yesus. No, Alkitab katakan siapa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tadi kita baca, barang siapa yang menerima dia menjadi apa? Anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, memiliki Bapa yang apa? Kekal. Pastor Bob umur 13 sudah tidak ada apa-apa. Tahu sengsaranya anak umur 13 tidak ada apa-apa. Tapi saudara percaya Yesus sebagai Juru Selamat mempunyai Bapa yang kekal. Bapa yang tidak pernah berubah. Mungkin banyak di antara kita di sini lebih muda dari Pastor Bob, sudah tidak ada apa-apa. Saya mengerti apa penderitaan anak piatu, bukan yatim piatu, hanya piatu papa tidak ada. Tapi kita bersyukur hari ini. Kita memiliki yang lahir adalah Bapa yang kekal. Always remember this. Ya. Jadi jangan kita fokus Natal, oh baby. No baby. Dia adalah Bapa yang kekal. Yang tidak pernah berubah kasihnya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, sekarang sudah Desember 2024. Tahun depan 2025. Pak Prabowo mengatakan akan menyediakan makan siang gratis kepada berapa banyak orang? Saudara pasti tidak dapat lah, karena ini tidak perlu makan siang gratis. Tapi kita tidak tahu apakah itu bisa tercapai atau tidak. But if you believe in Jesus Christ, dia adalah Bapa yang kekal. Hari depan kita tidak perlu berkuat. Karena kita memiliki Bapa yang kekal. Sangat banyak bapa di dunia ini janji-janji anaknya. Nak, kalau kamu tamat SMA, Papa belikan kamu mobil ya. Sampai sekarang sudah tamat fakultas, belum ada mobilnya juga. Itu Papa duniawi. Tapi Bapa yang kekal, dia janji apa? Dia akan berikan kita apa. Terus sekalian, Natal ingatkan kita untuk menerima dan percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Dan dia bukan hanya Juru Selamat, dia juga adalah Bapa yang kekal. Yang akan menjamin, memelihara, menjaga, melindungi kita seumur hidup kita. Ada amin? Itu yang pertama, Natal yang lengkap, menerima dan percaya. Yang kedua, datang menyembah. Pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab,
Gembala itu ada berapa orang semuanya? Ayo jawab. Berapa orang semuanya? Tidak bisa jawab, jadi tidak makan siang sebentar. Nah, saudara sekalian, Alkitab tidak mengatakan berapa orang gembala. Kalau lihat gambar-gambarnya sih ada 6, 7 dan sebagainya. Mereka menerima dan percaya. Mereka bukan hanya menerima dan percaya, tapi mereka datang menyembah. Nanti saya akan jelaskan ini. Katakanlah mereka kira-kira ada 7 orang. Kita kan mau pergi. Tengok itu bayi. Kita pompa dulu. Siapa yang jaga ini domba? Semua pergi atau tidak? Pergi. Kok tahu pergi? Tidak pompa dulu. Kamu yang jaga. Nah inilah. Percaya harus disertai dengan tindakan. Aku mendengarkan berita Natal. Dan kita sekarang akan pergi menemui bayi Natal itu. Siapa yang jaga domba ini? Siapa yang jaga? Malaikat dong. Malaikat yang suruh kita pergi jadi malaikat yang jaga. So, don't worry, be happy. Ya, domba-domba itu tidak akan hilang karena yang jaga adalah malaikat. Ini adalah tindakan iman. Jikalau engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja yang perkasa, kamu tidak perlu khawatir. Amin. Ya. Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hari esok. Hari esok ada khawatirnya sendiri. Engkau mendengarkan berita Natal, Yesus lahir, maka engkau pergi semuanya. Tinggalkan domba-dombamu yang jaga malaikat luar biasa. Lalu dia pergi. Nah, di dalam Injil Lukas, memang tidak dicantumkan mereka ke sana pergi apa. Tapi kalau kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 11, Pak Jonar tolong bacakan. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan minyak. Nah, di Lukas gembala pergi ke sana tidak dicantumkan pergi menyembah. Tapi orang Majus, raja-raja yang dari timur itu katanya dari Persia, mereka datang dan ketika mereka lihat bintang itu, lalu mereka masuk ke dalam kandang itu, ya, dan menjumpai Yesus, apa yang mereka lakukan? Menyembah. Apa artinya menyembah? Apa artinya menyembah? Worship. Apa artinya menyembah? Menyembah artinya menyerahkan hidup kita kepada yang kita sembah. Amin. Engkau menyembah menyerahkan hidupmu kepada orang yang engkau sembah. Para Majus, perhatikan. Mereka menyembah, lalu mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan saudara tahu, emas, kemenyan, dan mur itu dipakai oleh Yusuf dan Maria ketika mereka menyingkir ke Mesir 12 tahun. Tidak pernah mimpi, tidak pernah bayangkan bagaimana biaya hidup 12 tahun di Mesir. Itu luar negeri loh, waktu itu tidak bisa terbang jalan kaki. Tapi Allah yang mengutus anaknya menyediakan melalui orang Majus itu. Saudara lihat, jikalau kita datang menyembah kepada Yesus, kita harus memberikan apa yang kita miliki kepada. Udah amin? Saya senang di Jakarta, saya kenal satu orang yang bisa menyerahkan apa yang dia miliki. Saya tersentuh.
Tidak banyak orang yang bisa melakukan demikian. Terus sekalian, saudara pernah mungkin dengar cerita Kaisar Alexander, Iskandar Agung. Waktu dia mau meninggal, dia panggil semua jenderalnya datang. Lalu dia bilang, kalau saya meninggal, peti mati saya mau yang pikul adalah para dokter yang terkenal pada waktu itu. Yang kedua, kalau saya meninggal, saya punya jenazah dibawa kereta, semua harta saya hambur di belakang kereta supaya rakyat ambil. Dan yang ketiga, bikinkan saya peti mati yang kiri kanannya ada bolong. Jenderalnya heran. Kaisar ini sakit, jangan-jangan pikirannya terganggu. Lalu mereka tanya, Kaisar, kok pesannya begitu? Dia bilang, iya. Kalau saya meninggal, yang pikul jenazah saya itu dokter yang terkenal. Yang pintar-pintar semuanya beritahu. Dokter terkenal pun tidak bisa menyelamatkan saya. Ada amin? Saudara sekalian, dokter kenal apapun kalau sudah sampai ajal kita. No way. Yang kedua, harta saya tidak bawa mati. Remember this. Apapun yang engkau miliki, engkau tidak bawa mati. Ini ada 2 cincin. Ini ada cincinnya. Ini satu cincin graduation saya waktu sekolah di Amerika. Ini cincin menikah. Istri saya sudah meninggal tapi cincinnya masih ada. Ini 2 cincin saya bikin jadi 1. Ini pun nanti kalau saya meninggal bisa dijual karena kurang ongkos pemakaman. Semua kita tinggalkan, saudara sekalian. Always remember this. Yang kita pakai, yang kita. Dan yang ketiga dia bilang, peti mati saya itu kasih bolong 2, supaya kalau saya mati tangan saya keluarin. Supaya orang lihat ini kaisar yang hebat-hebat, lahir tangan kosong, mati tangan kosong juga. Jadi harta yang kita miliki adalah titipan. Tahun 2000 yang lalu, saya di Los Angeles membangun gereja. Itu waktu gereja Indonesia terbesar di Amerika. Anggota 400 orang. Itu sudah terbesar di Amerika, gereja Indonesia. Kita mula-mula sewa gedung. Gratis. Kemudian yang kedua, mereka naikkan sewa 1 bulan $150. Masih bisa bayar. Kemudian mereka bangun gereja besar, lalu sewa gedung dinaikkan 1 bulan 2.000. Nah, kita orang Indonesia semuanya bekerja kebanyakan. Lalu saya bilang kepada pimpinan gereja, daripada kita bayar 1 bulan 2.000, mendingan kita kumpul uang, bayar down payment, kemudian kita cicil. Jadi di Amerika itu bisa cicil rumah 30 tahun. Ada down payment 20%, 30%, 50%. Pokoknya kita cari down payment untuk bayar beli gereja. Uangnya dari mana? Ya dari jemaat lah. Pada waktu itu gereja-gereja Indonesia di Amerika, Los Angeles khususnya, kalau mau sewa gedung atau beli gedung itu basar-basaran. Jual sate lah, jual gado-gado lah, jual lontong lah, jual cakoy lah, segala macam. Tapi Pastor Bob no. Saya bilang enggak. Hanya 2 pertanyaan berikan kepada jemaat. Jemaat, saya tanya ya. Yang Anda miliki sekarang itu titipan Tuhan bukan? Ayo jawab yes or no. Yes ya. Yes ya. Yang kedua, kalau Tuhan minta titipannya untuk bangun rumah Tuhan, kamu mau kembalikan tidak? Nah, ini semua diam. Saya bilang, sudah, enggak usah jawab. Kamu jawab sama Tuhan sendiri. Tuhan bekerja luar biasa. Tahun 2000 yang lalu, kita bisa bangun gereja $1 juta. Beli tanah
550.000, lalu bangun gedung 450.000. That's the only Indonesian church in America yang saya tahu. Bangun gereja tidak jual-jualan. Diawali dengan satu anggota gereja, tinggal di Bandung. Dia eksportir sarang burung. Saya bilang sama Pastor Bob, Pak Bob, kalau Pak Bob mau ke Bandung, saya kasih emas 5 kilo. Mau dong kalau cuma ke Bandung saja. Saya terbang ke Bandung, ke rumahnya, dia kasih emas 5 kilo. Langsung saya jual di toko emas itu, waktu dolar mungkin baru 2.500. Saya kirim pulang ke Amerika, $62.500. Mereka senang sekali. Oleh waktu itu kumpul uang. Dalam 2 tahun bisa terkumpul $1 juta Amerika. Saudara sekalian, itu history. Ya. History. Menyembah. Sekarang coba baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Dibaca ya, Roma 12 ayat 1. Baca, Roma 12, 1. Persembahkanlah hidup tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Do that. Jangan hanya hari Minggu datang kemari duduk. Haleluya, haleluya, lalu pulang. Persembahkan tubuhmu. Tubuhmu itu hidup. Para gembala. Mereka menerima. Lalu mereka percaya. Lalu mereka pergi. Mereka tidak bilang, ayo yuk kita pulang kumpulin domba kita semua kasih kepada bayi Yesus. No, they didn't do that. Apa yang mereka persembahkan pada Tuhan? Hidup mereka. Hidup mereka. Setelah mereka jumpa bayi Yesus, mereka bilang, ayo cepat pulang yuk, kita lihat domba kita hilang atau enggak. No. Coba dibaca Lukas pasal yang kedua. Ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Lukas 2, 16, 17 dibaca. Ya, apa yang mereka lakukan? Jumpa Yesus, mereka pulang lihat domba mereka? No. Mereka memberitakan tentang Yesus. Yang ketiga terakhir, tayangkan slide-nya. Ini yang kedua. Setia memberitakan Yesus. Ini adalah logo gereja saya. Mission Agape. Dibaca ayat 20. Ini penting. Lukas 2:20.
Dan setelah itu mereka kembali melihat domba-domba mereka. Tidak ada. Ini ayat bagus sekali. Mereka pergi menemui bayi Yesus. Setelah bertemu, mereka pulang memberitakan tentang bayi Yesus. Berapa lama? Berapa lama mereka kembali? Tidak dicatat di Alkitab. Memberitahukan kepada kita bahwa kita harus setia memberitakan tentang Yesus Kristus. Ada amin? Bukan datang gereja, duduk dengar berita Natal, pulang makan restoran, pulang tidur, minggu depan datang lagi. No. Itu bukan Natal yang lengkap. Natal yang lengkap menerima dan percaya, lalu datang menyembah, lalu setia memberitakan. Tadi di mobil omong-omong sama Pak Januar. Pak Januar bilang, sekarang Amerika, si Trump yang jadi presiden ya, nah bagaimana ke depannya? Lalu katanya orang mengatakan bahwa akhir zaman sudah mau datang bla 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 bla. Saya bilang, no, yang saya tahu itu, kalau Bait Allah ketiga sudah dibangun baru akan terjadi. Jadi berarti kita masih menunggu. Kapan Tuhan datang? Tuhan mengatakan anak manusia pun tidak tahu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sepertiga penduduk dunia ini belum mendengarkan Injil Yesus Kristus. Awal November yang lalu, saya ke Tanah Toraja. Tanah Toraja dulu itu penduduknya ada 86% Kristen. Sekarang tinggal 80%. Di bawah Kabupaten Toraja ada Kabupaten Enrekang namanya dan ada Kabupaten Pinrang. Orang Kristen di sana less than 10%. Di Indonesia ada lebih 80% orang yang belum mendengarkan Injil Yesus Kristus. So what should we do? Terus sekarang ini challenge untuk saudara. Saya tinggal di Amerika. Tahun 2005 saya dirikan gereja Agape Evangelical Church. Tidak ada uang 1 sen pun. 1 sen pun tidak ada. Tapi kami komit 10% persembahan untuk misi. Maka itu kita ada mission agama. Dan Tuhan berkati luar biasa. Terus sekalian Natal bukan saja mendengarkan berita kelahiran Yerusalem. Bukan saja percaya. Bukan saja menyembah. Tapi saudara harus ambil bagian di dalam memberitakan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Tahun 2013 yang lalu, ada seorang pemuda Nias bernama Syukur. Itu dikirim oleh misi Amerika dari Indonesia ke Madagaskar. Tolong bayangkan gambar Madagaskar. Nah ini Madagaskar. Madagaskar satu negara kepulauan yang berada di sebelah timur Afrika. Baru dengar mungkin ya. Tahun 2013 dia dikirim oleh misi Amerika ke Madagaskar selama 3 tahun. Untuk pelayanan di sana. Setelah 3 tahun 2016 dia pulang ke Indonesia. Dan misinya mengatakan, sorry, kami tidak bisa lagi dukung you ke Madagaskar. Kami mau konsentrasi di Indonesia. Indonesia masih ada lebih 200 juta rakyat Indonesia yang belum mendengarkan Injil Yesus Kristus. You have to know this. Kan hanya di Tangerang sini sudah. Indonesia Timur. Di Maluku. Di Papua. Papua itu makin hijau.
di NTT. Sangat banyak rakyat Indonesia yang belum mendengarkan Natal itu. Mereka cuma tahu pohon terang. Tapi Natal itu apa? Mereka tidak. Nah, syukur ini tahun 2016 dia pulang ke Indonesia. Dia tunggu sampai tahun 2018 mencari gereja untuk sponsori dia kembali ke Madagaskar. Saya tidak tahu berapa gereja yang dia hubungi, tapi tidak ada satu gereja pun di Indonesia yang mengutus dia ke Madagaskar. Orang Amerika mengatakan, can you imagine? Ada berapa banyak gereja, gedung besar-besar di Indonesia, di Jakarta. Tapi tidak ada satu gereja pun yang mendukung dia pelayanan ke Madagaskar. Madagaskar itu penduduk kira-kira 30 juta. Dan mayoritas adalah animisme. Sampai tahun 2018, ada teman pendeta di PIK, namanya Rudy, kumpul teman-temannya uang kira-kira lebih 20 juta, belikan dia tiket 1 kali pulang ke Madagaskar. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, cari gereja sponsor. Saya tidak tahu berapa banyak gereja. Tidak ada satu gereja pun yang mau mendukung dia pelayanan di Madagaskar. Can you imagine that gereja Indonesia? Kaya-kaya besar-besar, gedung hebat-hebat. Tidak ada satu pun yang mau mendukung misioner Indonesia ke Madagaskar. Akhirnya pendeta Rudy hubungi Pastor Bob. Dia bilang, Pastor Bob mau adopt tidak? Ada itu pendeta Nias, penginjil, belum pendeta di Madagaskar. Dia perlu dukungan. Kalau Pastor Bob hubungi dia, telepon, kamu perlu apa dan sebagainya. Dia bilang, Pak, saya sekarang sudah menikah. Dia menikah dengan orang Madagaskar. Dia bilang, saya sekarang tinggal di rumah mertua saya. Kalau bisa saya pindah keluar, sewa rumah. Dia bilang, oke, yuk cari aja rumah. Bisa bikin gereja. Akhirnya dia dapat sebesar ini. Di bawah. 2 tingkat, ada 3 kamar. Dia tinggal dengan keluarganya. Saya tanya, berapa sewa 1 bulan? Dia bilang 3 juta atau $200 Amerika per bulan. Lalu saya tanya, yuk tunjangan minta berapa? Dia bilang $100 saja. Jadi 1 bulan dukung dia $300. Maaf, kalau saya satu keluarga makan di Amerika, apalagi makan lobster, 300 tidak cukup 1 kali makan. 1 kali makan 300 tidak cukup. Tapi dia bilang, bantu kita Pak. 1 bulan $300. Lalu gereja kita bantu sampai sekarang. Tahun 2022, saya ke sana tabiskan dia jadi pendeta. Waktu saya tabiskan dia jadi pendeta, yang hadir ada beberapa pejabat dari Kedutaan Besar Indonesia. Dan saya bilang, Bapak-bapak, ini pendeta syukur, bukan hanya utusan gereja Agape, tapi dia ada juga utusan negara dan rakyat Indonesia. Karena dia adalah pendeta Indonesia yang pertama ditabiskan di Madagaskar. That is the history. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ada pendeta Indonesia ditabiskan di Madagaskar. Itu tahun 2002. Dan 2023, dia bilang, Pak Bob, bisa enggak bangunkan kita gereja di Madagaskar? Bangunkan gereja. Saya bilang, oke, yuk cari tanah. Lihat harganya berapa, saya carikan sponsor. Nah, gambar berikutnya, ini mulai pembangunan. Nah, itu anak-anak di Madagaskar. Miskin sekali. Ya, 1 hari, 95 anak, makannya $63. $63, kita makan di Santosa Pak tidak cukup, $63.
Satu hari 95 anak makan, kasih makan, ya. Lihat makannya sana nasi juga. Tapi itu kalau saya makan 4 kali, dia 1 kali makan. Karena apa? Karena di rumah mereka tidak makan. Mereka hanya makan ketika datang ke sekolah. Kita kasih makan. Gambar berikutnya. Nah ini waktu saya di sana, itu anak-anak jalanan semua. Next. Nah ini Agustus yang lalu, saya ke sana resmikan gereja yang kita bangun. Gambar berikut. Nah ini di dalam. Sekarang ruangan ini sudah bisa muat lebih 200 orang. Waktu sewa dulu hanya sebesar ini dan ada loteng. Sekarang kita bangunkan ini di dalam sudah bisa muat lebih 200 orang. Gambar berikutnya. Nah ini di dalam juga. Next. Nah itu. Kenal tidak Pastor Bob di sana itu? Itu yang di tengah dong, yang pakai kembang gantung-gantung itu. Ya, next. Nah ini dia. Ini Agustus yang lalu saya ke sana. Ya. Gambar berikut terakhir. Nah ini gedung gereja yang kita bangunkan di Madagaskar. Besar di dalam lebih 200. Di atas bisa pastori dan kita bikinkan beberapa kamar. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman datang bisa nginap di sana. Ini belum selesai karena Tuhan belum datang. Terus sekalian, Natal yang lengkap. Menerima berita Natal, percaya. Jadikan dia adalah juru selamat kita dan kita menjadi anak-anak Allah dari Bapa yang kekal. Yang kedua, menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Para gembala tidak ada apa-apa, tapi mereka ada waktu mereka berikan untuk memberitakan ini. Terus sekalian, Natal kita di sini tanggal 22. Ada 2 hal saya usul. Supaya kursi ditambah dan penuh, ini kursi-kursi yang kosong. Jangan sampai tanggal 22 itu, ini kosong-kosong. Bikin penuh. Dan satu hal lagi. Minggu yang lalu saya khotbah di Tanjung Priok. Saya beritahu pendetanya. Pak, tolong bikin bingkisan Natal. Berapa saja isinya tidak jadi soal. Tapi tolong dibagikan di sekitar gereja ini. CEC saya usulkan. Bikin bingkisan Natal. Paling sedikit 200 pak. Bagi keliling sini, supir-supir ojol apa kasih mereka. Supaya mereka tahu seumur hidup mereka tidak pernah mendapatkan bingkisan Natal. Kecuali dari CEC yang ada di sini. Tempelkan di bingkisan itu ayat-ayat Alkitab. Biar Tuhan yang bekerja. Natal rayakan di gereja, haleluya, haleluya. Go to the world, bla 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 bla. Tapi kalau kita tidak memberitakan berita Natal, is nothing. Tiap tahun gitu-gitu. Terus sekalian, Natal yang lengkap. Sekali lagi, menerima, percaya. Yang kedua, datang menyembah, serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Dan yang ketiga, setia memberitakan ini. Pastor Yohanes itu lebih junior dari saya. Tapi kita teman baik, saudara. Saya tiap kali datang Jakarta, saya beritahu, saya mau khotbah di gerejamu. Selalu diberi kesempatan, tidak pernah ditolak. Mudah-mudahan tidak ditolak-tolak lagi. Terus kalian, dia sekarang ke Jogja. Itu hati misinya very strong. Kita mesti mau mendukung. Satu hal lagi yang saya rindu. Gereja ini
jangan hanya seminggu sekali kebaktian. Kalau bisa 3 kali. Jam 9 pagi, kemudian jam sore jam 5, dan malam jam 7. Ada amin? Saudara dukung, saudara berdoa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kita ada hati, sekitar sini Tangerang, Serpong itu masih banyak orang yang belum kenal Kristus. Tugas saudara, jadi saudara itu jangan hanya datang gereja minggu, duduk, dengar, kasih persembahan, pulang minggu depan datang lagi, duduk, dengar, kasih persembahan. That is not a good Christian. Saudara ambil bagian di dalam memberitakan Injil. Saya punya gereja di Amerika. Saya sendiri sudah tidak punya kewajiban untuk beritakan Injil di Indonesia. Tapi di Indonesia saya sudah pernah buka lebih 20 gereja. Di Indonesia. Sekarang tinggal 5 saja. Jadi CEC ada di Tangerang, ada di Indonesia. Kesempatan. Terus beritakan Injil sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ada amin? Amin. Kita berdoa. Ini ada anak saya, anak rohani, Pendeta Sekar, tolong berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk rema hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendapat terobosan-terobosan jasmani, rohani, kesehatan. Kami percaya gereja ini punya kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papi kami, Pendeta Bob Jokiman. Tuhan pakai lebih lagi. Setiap langkahnya mempunyai kuasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan juga di tempat ini. Kami percaya Bapa, berkati gereja ini, gembalanya, semua pengerjanya, musik, singer, WL. Kami percaya gereja ini punya mujizat luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Bob sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan persembahan kita, saudara. Kita satu dalam doa. Kami membawa persembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang ada pada kami mau beri yang terbaik untuk nama Tuhan. Roh Kudus yang gerakkan setiap hati kami. Untuk apa yang harus kami berikan, untuk pelayanan di tempat ini, untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Roh Kudus saat ini bicara di dalam setiap hati kami. Kami berdoa, biar berkat-berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami boleh jadi berkat juga untuk pelayanan di tempat ini. Boleh jadi berkat juga buat pekerjaan Allah di tempat ini. Kami mempersembahkan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan berkati. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia
untuk kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama bangkit berdiri. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji Kepada hamba-Nya dipersilakan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala zaman, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, dan persekutuan Roh Kudus yang mengalahkan segala kuat kuasa, beserta saudara sekalian, mulai hari ini hingga Tuhan datang kembali. Maranatha, haleluya, amin. Bagi Dia
Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.